Datang ke Indo untuk membangun restoran ini. Iya. Pengalaman di dunia Chinese food-nya udah banyak sekali ya. Saya dari umur 19. Dari umur 19 Ya. sudah berkecimpung di dunia restoran. Iya. Isiannya. Oh. Bentar, kita belah aja. Wah, bapaknya sih enak banget. Lembut, isinya juga banyak. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner. Jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita kulineran nih teman-teman. Agak jauh. Hari ini kita main ke Kedoya, Jakarta Barat. Mau ngapain sih jauh-jauh amat dari Bekasi ke Kedoya? Kita hari ini mau kulineran. Kita mau makan dimsum yang sempat viral beberapa waktu lalu teman-teman. Yaitu kita sekarang lagi ada di Kapten Nelayan Hong Kong Dimsum. Ini beberapa tahun yang lalu sempat ramai banget di-review oleh banyak YouTuber, banyak influencer dengan dimsum mereka yang otentik Hong Kong style katanya. Dan ownernya adalah chefnya yang dimana berpengalaman 20 tahun lebih di dunia Chinese food. Dia sebagai owner as a chef juga. So menarik banget konten hari ini. Dan pastinya dimsum ini no pork, no lard. Oke, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke dalam. Kita bakal review menu-menu makanan yang ada di sini. Apakah Kapten Nelayan Hong Kong Dimsum bisa menjadi rekomendasi buat sahabat Koko Kuliner semuanya? Kita akan honest review apa yang dibilang oleh influencer-influencer di negara ini. Katanya enak banget, let's go. Halo, Kok. Nice to meet you. Ya. Dengan Koko siapa nih? Lam. Koko Lam. Iya, Lam Oke. aja. Nah, ini adalah Koko Lam, owner dari Kapten Nelayan. Nelayan, Oke. Nah, aku sebelum kesini udah banyak denger, banyak dapat rekomendasi juga dari teman-teman influencer lainnya ya. Jadi Koko Lam ini bukan orang Indo ya? Bukan. Asli orang Malai. Iya, benar. Datang ke Indo untuk membangun restoran ini. Iya. Nah, yang menarik adalah pengalaman di dunia Chinese food-nya udah banyak sekali ya. Saya dari umur 19. Dari umur 19 Ya. sudah berkecimpung di dunia restoran. Iya. Oke, tapi dulu kerja. Dulu kerja. Kurang lebih berapa lama berarti? Dari 19 sampai Sampai sekarang. Berapa, berapa tahun? 19 sekarang saya sekarang 42. 42, Berarti 23 tahun. Ya, Wow. 23 tahun. Nah, untuk Kapten Nelayan ini sendiri udah berdiri berapa lama? Ini kita dari 2020. 2020? Oh, Ya, pas Covid. wow, lama ya, 6 tahun ya? Iya. Di sini nggak pindah-pindah? Di sini nggak pindah. Oh, kayaknya Iya. aku nonton kontennya baru setahun 2 tahun yang lalu, ternyata udah lama sekali Iya. ya, udah 6 tahun ya. Tapi awal-awal kita main frozen. Oh, awal-awal main Ya, frozen. main frozen, kita nggak buka dine-in. Oh, Nah, jadi 2023 pas Covid udah aman kan, nah kita baru buka dine-in. Oh, Gitu. gitu. Ya. Nah, ini untuk dimsumnya sendiri, dimsum kan dia ada Canton punya, ada Hong Kong punya. Nah, kalau Kapten Nelayan sendiri ini kiblat dimsumnya ke style yang mana? Kita tadi Hong Kong. Hong Kong ya? Ya, kita Hong Kong style. Oh, oh iya, Hong Kong ya, ada tulisan Iya, Hong Kong dimsum ya? kita Hong Kong dimsum. Iya, Jadi iya. dulu saya belajar sama chef Hong Kong. Oh. Ya, jadi saya punya skill turunan dari chef Hong Kong punya. Dari chef Hong Kong, jadi Ya. shifunya ya. Ya. Oke. Untuk menu juga cukup banyak, Iya. harga juga cukup menarik ya. Iya. Dan ini boleh dibantu nggak kok? Alamatnya di mana sih? Alamat lengkapnya? Alamat ini di Kedoya Raya. Ke teman-teman Jalan kalau Kedoya. kesini pakai Google Map aja lah. Ya, kalau West bisa langsung sampai. Ya betul, Waze Ya. atau Google Map, pokoknya ketik aja Kapten Nelayan Dimsum. Langsung kita juga tadi kesini pakai Google Map, sesuai kok sama titiknya. Iya. Terus untuk dimsumnya sendiri semuanya no pork no lard. No problem. Jadi sahabat-sahabat kita yang Islam pun bisa makan ya. Bisa. Oke, kita juga dapat kesempatan katanya boleh lihat produksinya nih teman-teman. Boleh, Ya, lagi silakan di atas. produksi ya kok ya. Iya. Oke, yuk kita lihat yuk Kita produksinya. setiap hari yuk. produksi. Mantap. Berarti always fresh ya. Iya. Oke, yuk kita lihat yuk. Ya, siap. Produksi. Kita lagi kiring ayam. Bikin ham ayamnya. Ya, ham ayam ini kita untuk siomay, ya lumpia, pangsit, nah, semua pakai satu
gilingan ini. Ini full ayam berarti ya? Full ayam. Nggak campur udang ya? Ada campur udang. Oh, ada campur udang. Campur udangnya. Biar lebih Tapi wangi ya. udang kita marinate pisah. Oh. Nah, jadi udang, ayam-ayam. Oh. Nah, nanti baru kita campur di mix. lagi. Oh, Iya. oke. Jadi kita nanti makan bisa ada berasa udang, masih ada udang gitu. Oh. Kalau campur kita giling nanti udangnya hancur ya, hilang. jadi nggak garing ya. Ya, Oke. gitu. Nah ini pembuatan ham ayamnya teman-teman. Nah ini bagian oke, apa? sini nih? boleh. Ini bagian. Nah ini kita punya ruang cukup dingin. Wah, Jadi nanti kita potong ayam char siu ini. Oh. Kita bikin Ini untuk apa, isinya. pau? Ini untuk pau char siu. Oh, char siu. Ya, pau char siu ayam ini. Wow. Nah, jadi kita ruang ini cukup dingin. Nah, jadi kita produksi barang masih fresh gitu. Iya, jadi freshnya kejaga terus Iya, teman-teman freshnya ya. terjaga. Ya, Ini untuk dapurnya isi juga cukup bersih lah, pakai stainless ini semua. isi. Nah, ini udang. Oh, ini Ini udangnya. udangnya. Jadi ini untuk hakau, untuk campuran. Ya, campuran. Kalau siomay kita ada pakai udang. Kita pakai udang ini campur ke hakau juga. Oh, oke. Jadi Iya. base ham udangnya di sini. Ya. Oke. Nah, sebenarnya kita sini banyakkan supply. Supply jadi papau ini kita semua handmade, kita udah bikin lagi vakum. Oke. Ya, udah vakum nanti ini kita mau kirim keluar punya. Oh, jadi ini emang diproduksi untuk mungkin orang untuk Ya, jual supply, lagi ya, atau untuk restoran atau Ya, untuk makan ya, juga ya. bisa. Iya. Gitu. Oke. Oh, menarik sekali. Jadi teman-teman yang mau Iya. ke restoran pun mau beli dimsum Ini dari lagi sini bikin bisa. hakau ya. ini. Nah, ini hakau kita benar-benar pakai tangan, bikin kulitnya satu-satu. Kita bukan pakai Mesin, alat mesin. ya. Ya, Nah, kita ya. benar Ini satu persatu. skillful. Ini nggak semua orang bisa bikin ya, teman-teman. Ya. Jadi kalau untuk dunia perdimsaman sendiri ya, menurut gua itu dimsum yang paling susah dibuat itu ada dua jenis. Yang pertama xiaolong pao, yang kedua tuh hakau. Ya, sama ini lagi lipat ini. Kita benar-benar Nah, satu tuh. biji lipat punya hakau. Nah, dulu gua juga pas masih di hotel juga ya begini bikin satu-satu ya. Ini untuk belajar ngegepreknya juga nggak gampang teman-teman. Ini butuh skill. Kalau yang pinter mungkin bulanan. Kalau yang otaknya kurang-kurang so-on bisa tahunan ya Mas ya. Bener nggak? Nah, Sama lihat kita punya ham. Nah, benar-benar udang utuh. oke. Udang besar-besar punya. Oke. Ya, kita pakai punya udang semua fresh. Nah, merah-merah. Seger ya. Ya, segar punya bukan yang Frozen atau Ya. ya. Nah, ini koki dimsumnya nih. Ini ngegeprekin satu-satu teman-teman ya. Ini untuk pembuatan hakau sendiri ya. Goloknya beda. Ini golok khusus untuk bikin kulit hakau. Jadi dia punya tingkat ketipisan dari ujung depan sampai ujung belakang tuh sama gitu. Jadi dia untuk ngegeprek biar hasilnya bisa bulat seperti ini. Terus golok hakau ini nggak terlalu tajam. Jadi memang dia fungsinya bukan buat motong tapi emang untuk ngegeprek kulit. Yang kedua, nah dari ini kalau kita mau ngegeprek hakau ini nih udah diminyakin dulu. minyakin ya. Ini bukan kotor ya ini Iya, ya. Ini kan itu kita nggak bisa cuci punya Betul. ini. Kita habis pakai, kita simpan di Betul. plastik. Jadi selama ini bersih punya. Betul, harus Nah, diminyakin ini terus. semua minyak, Betul, minyakinnya gitu. Ya, jadi teman-teman harus paham ini kenapa harga dimsum tuh di atas rata-rata makanan, padahal porsinya kecil-kecil karena mereka bukan jual makanan aja, tapi dia juga jual art ya. Dimsum ini nggak semua orang bisa bikin gitu ya. Gitulah kurang lebih kita dikasih lihat dapur produksinya dari Kapten Nelayan. Kok Kamsia ya? Ya, Thank you so sama-sama much. ya. Kita dikasih izin ngintip dapurnya, Ya, nggak apa-apa. bagus, keren, bersih, sukses terus. Sekarang kita mau turun ke bawah, kita mau pesan terus kita mau cobain dimsum-dimsum yang ada di sini. Oke, ya, masih. Thank you. Halo. Halo, Pak. Dengan Mbak siapa nih? Feby. Mbak Feby ya. Mbak Feby, kita mau mesen langsung tadi habis ngeliat dapurnya. Oh, cakep banget, bersih. Terima kasih Kak. Oke, apa yang harus kita pesen nih di Kapten Nelayan nih? Yang rekomennya ada siomay, ada hakau, ada bakmi. Oke, siomaynya satu jenis aja ya? Iya, ada siomay Hongkong aja. Oh, siomay Hongkong dia isinya udang sama ayam. Ayam sama udang. Oke, ya udah siomay Hongkongnya minta 2 aja. Hongkongnya 2, Hakaunya 2, hakaunya 2, pangsitnya 2. pangsit goreng, pangsit Iya, kuah, pangsit goreng. 2. Pangsit kuahnya itu yang pakai cuka hitam. Enggak. Oh, bukan. Mana Pak? Oh, pangsit kuah begini. Iya. Oh, bukan ini. Ceker 2 deh. Ceker ayamnya 2. Cakwe, boleh cakwe Cakwe harus. goreng Cakwenya isian. 2. Lumpia kulit tahu 1. Yang goreng, yang steam, Yang goreng. yang goreng. Bapau telur asin 1. Ya. Apalagi yang harus aku pesen? Ada bakmi, ada nasi, dan di belakangnya ada menunya lagi. Congfan juga bikin sendiri. Iya. Kalau sendiri. ada yang order baru dibikin congfannya.
Enggak, udah didinginin. Kita setiap hari bikin Iya. Oh, jadi di bawah ini udah selembar-selembar. Langsung di dalam Oh, chiller. jadi mereka tinggal isi doang. Tinggal dikasih topping di atas gitu. Oh, oke. Captain Lion Hong Kong dimsum. Jadi yang harus dikejar dimsumnya. Iya, ya kan? Ini khasnya dimsum Hong Kong, teman-teman. Salah satu khasnya dimsum Hong Kong itu atau Hakka style, biasanya mereka ada steam rice. Ya, steam rice yang pakai daging. Nah, kita coba ini. Steam nasi yang paling best sellernya apa? Tim nasi ayam udang cincang dengan telur asin. Ya udah, itu aja pesanannya, Mbak. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, semua makanan yang kita pesen udah dateng, ada di depan kita. Untuk dimsum-dimsumnya sendiri, ini dari looks-nya sih super premium ya. Dari looks-nya, kita belum bicara dari segi rasa. Dan dari segi harganya, ini juga oke banget. Start from 25 ribuan sampai dengan 40 ribuan ya. Teman-teman bisa lihat nih bapaunya. Wah, ini cakep banget adonannya, warnanya cantik sekali, luar biasa ya. Bapaunya sendiri sih agak sedikit dibilang mahal sih, enggak lah ya. 26.000 ya, isinya 2. Kalau biasanya kita di restoran dimsum umumnya satu porsi isi 3, mereka isi 2. Tapi ini bapau telur asinnya size-nya agak besar. Dan kalau dari segi adonan dan resipi gua rasa ini cakep banget karena kenapa? Dia punya roti bagus dan juga ini rasa berat ya, kemungkinan isi telur asinnya rich banyak ya. Selanjutnya hakaunya juga tuh tebel, lainnya oke, so-so, dan cekernya mereka benar-benar jaga kualitas. Kenapa? Karena mereka pakai ceker yang wah gila, size-nya jumbo, gede banget cekernya. Banget. Oke, kita bakal cobain ya. Kita nggak pesen yang dimsum-dimsumannya aja, karena mereka memang spesialis di dimsum kan. Sebenarnya ada bakmi lebar, bakmi kecil, aduh favorit banget tuh. Tapi kita nggak mau ke distract sama menu lainnya ya. Nah, ini biasa kalau Hong Kong dimsum gini nih, dia ada selada roman yang di steam, terus dikasih saus spesial ya. Oh enak. Rasanya homey banget, rasanya sausnya tuh clean and clear ya. Jadi cair, nggak berat, pokoknya comforting lah ya untuk si sausnya ini. Ini gua rasa dia pakai basicnya kaldu sama kecap asin ya. Oke, kita lanjut ya ke pendimsumannya. Kita hajar aja langsung. Ini siomay ayam udang ya. Mereka cuma ada satu jenis siomay aja ya. Jadi mereka cuma jual satu, nggak ada ayam sendiri, udang sendiri. Satu siomay isinya ayam udang. Kita sikat orinya ya. Wow, chili oil. Chili oilnya tipe yang halus banget, digilingnya sampai benar-benar halus. Rasa pedesnya, rasa asinnya menurut gua sih cukup balance ya. Kakao. Udangnya masih garing, fresh, kejaga, enak. Lanjut kita ke ceker. Oke, kita cobain sausnya dulu deh. Kalau dari basic sausnya sih, rasa cekernya cukup beda pada dimsum pada umumnya ya. Seperti yang teman-teman mungkin bisa lihat. Di sini dia si saus cekernya bener-bener light sampai kelihatan bening kan ya. Kalau biasanya kita ketemu ceker-ceker dimsum itu kan sausnya bold banget, kental ya, merahnya tebel ya. Kalau mereka lebih ke light. Tapi nggak tahu nih kalau dari rasa cekernya gimana. Kualitas ceker sih nggak main-main. Mereka cekernya pilihan karena gede-gede. Kalau untuk rasa dia ada asin, sedikit pedas. Ya bukan tipe ceker yang sausnya kental banget. Ceker dimsum pada umumnya. Lanjut ya, cakwe goreng. Nah ini one of my favorite. Langsung pakai saus mayonesnya. Rasa udangnya sama ayamnya nice banget. Lumpia kulit tahu. Nah, ini lumpia kulit tahunya bener-bener nih Hong Kong style nih. Biasa kalau lumpia kulit tahu Hong Kong style, dia tuh dibalur lagi sama tepung tipis. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ya kan dia ada tepung tipis ya di luarnya tuh. Sedap bos, pangsit. Kulit pangsitnya nggak tipis, nggak tebel, medium, renyah, isinya juga tebel. Nice. Nah, kalau restoran Hongkong ala dimsum, kebalik. Restoran dimsum ala Hongkong, biasanya dia pasti jual begini nih.
steam rice yang ada dagingnya. Oke, ini gue pesen yang steam rice dengan ham ayam, lalu dikasih telur asin ya. Hamnya ini yang enak nih ya. Dan proses steamingnya pas. Jadi si ayamnya tuh matangnya pas, masih lembut. Kita di sini melakukan honest review ya teman-teman. Jadi ini bukan konten endorse atau apapun itu. Kalau teman-teman mau kesini harus diingat mereka ada jam istirahat dari jam setengah 3 sore sampai jam 6 ya Mbak ya? Setengah 6. Dari jam setengah 3 sore sampai setengah 6 mereka tutup. Ya. Jadi kalau teman-teman datang di jam segitu udah pasti pulang lagi loh. Bapaunya nih. Menarik dari looks-nya. Warnanya cakep banget. Isiannya. Oh ya rich lah ya. Banyak ya. Stop. Kita belah aja. Enak. Bapaunya sih enak banget. Lembut. Isinya juga banyak. Walaupun rotinya agak tebal, teman-teman bisa lihat ya. Tapi makannya enak karena lembut sekali. Ya. Oke sih, nggak banyak yang gue pesen ya. Gue pesen yang menu-menu yang memang biasa sering orang pesen dan menjadi autentifikasi dari sebuah restoran dimsum. Ceker, siomay, hakau, pangsit, lumpia kulit tahu, cakwe udang, steam rice. Ini jarang-jarang ada yang jual sih, tim selada ya. Terus ada bapau ya. For sure untuk menu makanannya semuanya mereka base-nya ya Hong Kong style ya. Hong Kong style itu pasti dimsumnya tuh kiblatnya ke asin dan gurih gitu ya. Cukup on point ya. Kalau dari semua menu yang gue pesen, kalau teman-teman minta rekomendasi, gue kasih 3 rekomendasi, 4 kayaknya. 4 rekomendasi yang menurut gue wajib banget teman-teman pesen ya. Kita mulai dari yang pertama ya, ada bapau telur asinnya. Gue yang nggak begitu makan manis, menurut gue ini bapau telur asinnya enak banget ya. Selanjutnya ada di hakau, terus siomay, dan terakhir cakwe udangnya ya. Ukurannya nggak terlalu besar, tapi tekstur, rasa, semuanya mantap banget. Ya, selebihnya bukan nggak enak, semuanya enak menurut gue ya. Cuman kalau teman-teman minta rekomendasi ke gue kasih 4 itu. 4 itu wajib banget teman-teman coba kalau datang ke Kapten Nelayan Dimsum. Bapau telur asin, hakau, siomay, dan cakwe udang. Ya. Cakwe udang ada di nomor 3, siomay nomor 4 lah. Cakwe udangnya enak ya. Karena dia cakwe diisi ham, setelah itu dia dikasih tepung lagi tipis. Jadi enak, crunchy di luar, lembut di dalam. Box banget ya. Oke, thank you so much buat Kapten Nelayan, buat Kolam juga sebagai ownernya. Kita diizinkan datang, review, bahkan sampai ngobrak-ngabrik dapurnya ya. Keren, restoran dimsum yang masih satu cabang tapi semuanya bikin sendiri. Wah, itu repot banget. Tapi ya mereka juga produksi untuk dijual lagi ya, atau reseller ya. Oke, sukses terus buat Kapten Nelayan Dimsum. Semoga video gua bisa memberikan rekomendasi buat sahabat Koko Kuliner semuanya yang lagi nyari rekomendasi kuliner Chinese food enak dan halal. Mereka belum certified halal tapi klaimnya no pork no lard. So buat kalian semua yang beragama Islam, very welcome for coming to the Kapten Nelayan Dimsum ya. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye-bye.